Selamat datang di channel Pitutur Resimbah. Mari kita simak kisah berikut. Sebelum memasuki kisah berikut, alangkah baiknya mari kita hadiahkan bacaan surat Fatihah untuk guru-guru kita dan para ulama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Gus Mik atau Hamim Thohari Jazuli adalah seorang pendiri amalan zikir jamaah Mujahadah Lailiyah, Zikrul Gofilin, dan Semaan Jantiko Mantap. Terlahir sebagai putra pendiri pesantren, ia justru menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar tembok pesantren untuk mengamalkan ilmunya dan berdakwah. Gus Mik juga diyakini sebagai wali atau kekasih Allah karena memiliki banyak karomah atau kelebihan yang sulit dijangkau akal. Masa kecil dan pendidikan Gus Mik lahir di Kediri pada tanggal 17 Agustus tahun 1940 dari pasangan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Falah di Ploso, Kediri, dan Nyai Rodiah. Sejak kecil, ia memiliki suara yang merdu dan fasih saat membaca Al-Quran. Di sisi lain, ia dikenal sebagai anak yang pendiam dan suka menyendiri. Pada awalnya, Gus Mik mendapat pendidikan di sekolah rakyat SR, tetapi tidak lulus karena sering membolos. Setelah itu, ia memperdalam ilmu agama, khususnya membaca Al-Quran, dengan dibimbing langsung oleh ibunya. Sedangkan pendidikan pembahasan kitab, Gus Mik beserta para saudaranya diajar langsung oleh ayahnya, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Selanjutnya pada umur 13 tahun, Gus Mik melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Akan tetapi, awal pendidikannya di Lirboyo hanya bertahan 16 hari saja. Kepulangannya yang mendadak itu sempat membuat resah orang tuanya. Namun, Gus Mik mampu membuktikan dirinya menguasai beberapa kitab, seperti Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Muslim, kitab hadis dan tafsir Jalalain, kitab tafsir Al-Quran. Beberapa bulan kemudian, Gus Mik kembali belajar ke Lirboyo. Ia diketahui cukup rajin, tetapi memiliki kebiasaan buruk, yakni selalu tidur saat santri lainnya sedang mengaji. Meski demikian, ketika gurunya mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, Gus Mik selalu mampu menjawabnya dengan baik. Selama di pesantren Lirboyo, Gus Mik berteman dekat dengan beberapa santri. Salah satunya adalah Abdullah dari Magelang. Abdullah inilah yang kemudian membawanya melanjutkan belajar di pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Dalhar di Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah. Amalan zikir Gus Mik menyusun kembali wirid-wirid yang diajarkan oleh para gurunya, seperti Kiai Haji Jazuli Usman, Kiai Haji Makrus Ali, dan Kiai Haji Dalhar Watu Congol. Mulanya, Gus Mik mendirikan Jamaah Mujahadah Lailiyah pada 1962, yang mampu menarik jamaah cukup luas. Melalui komunitas ini, Gus Mik menampakkan bahwa ia mengembangkan tradisi wirid di luar kelompok tarekat NU, Nahdlatul Ulama, yang sudah mapan. Jamaahnya kemudian berkembang dan menjadi Zikrul Gofilin. Selanjutnya, antara 1971 hingga 1973, susunan wirid-wiridnya dicetak setelah jangkauan dakwahnya sampai ke Jember. Pada akhirnya, naskah wirid Gus Mik berhasil dicetak oleh sahabat sekaligus penentangnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq. Selang beberapa waktu, semaan ini berkembang dan menjadi Jantiko pada 1987 di Jember, yang lebih cepat berkembangnya. Jantiko kemudian berubah nama menjadi Jantiko Mantap pada 1989. Dakwah Gus Mik. Dakwah yang dilakukan Gus Mik terbilang unik. Pasalnya, ia sering masuk ke tempat yang tidak biasa untuk dilakukan dakwah Islam. Adapun tempat yang didatangi adalah diskotik dan tempat perjudian, yang kemudian mendapat tentangan dari gurunya di Lirboyo, Kiai Haji Makrus Ali. Terjadi cerita luar biasa ketika Gus Mik pergi ke diskotik, di mana ia bertemu dengan orang yang sedang menenggak minuman keras. Gus Mik kemudian menghampirinya lalu memasukkan minuman itu ke mulutnya. Namun, ia mengatakan tidak menelan minuman keras tersebut, tetapi membuangnya ke laut.
Orang tersebut tidak percaya lalu melihat mulut Gusmik, dan seketika kaget melihat adanya gelombang laut yang besar. Saat itu juga, orang yang mabuk di diskotik tersebut bertobat dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Karomah Gusmik. Gusmik jauh sebelum kejadian di diskotik, orang tua Gusmik menyadari akan adanya karomah atau kelebihan kewalian dalam diri putranya. Hal itu disadari ketika Gusmik ikut mengasuh pondok pesantren dengan mengajarkan berbagai kitab kepada para santri. Adapun kitab-kitab yang diajarkan adalah sebagai berikut. Kitab Tahrir, kitab fikih tingkat dasar. Fathul Muin, kitab fikih tingkat menengah. Jamul Jawami, kitab usyul fikih. Fathul Qorib, kitab fikih tingkat menengah. Sahih Bukhari, kitab hadis. Sahih Muslim, kitab hadis. Tafsir Jalalain, kitab tafsir Al-Quran. Iqna, kitab fikih penjabaran dari kitab Fathul Qorib. Saban, kitab tata bahasa Arab. Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf. Selain itu, pada suatu hari ketika sedang ikut memancing, kail Gusmik dimakan ikan yang besar hingga membuatnya ikut tercebur ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya pun panik dan mencoba mencarinya. Akan tetapi, pencarian itu tidak membuahkan hasil hingga membuat pengasuhnya melarikan diri dari pondok. Selang beberapa lama, pengasuh tersebut mendengar bahwa Gusmik selamat dan kembali ke pondok. Dalam ceritanya, Gusmik mengatakan bahwa ikan yang tersangkut tersebut adalah peliharaan gurunya, yang kemudian membawanya menghadap ke Nabi Khidir. Oleh karena itu, Gusmik justru memarahi Afifuddin, temannya saat mancing ikan, yang pernah menyelamatkannya saat tercebur ke sungai. Gusmik wafat pada pertengahan tahun 1992. Gusmik jarang terlihat dan hanya orang-orang terdekatnya saja yang mengetahui keberadaannya. Selama itu, ternyata Gusmik dirawat di RS Budi Mulya Surabaya dengan menggunakan identitas palsu untuk menjaga kerahasiaannya. Pada akhirnya, Gusmik meninggal pada tanggal 5 Juni tahun 1993 di Rumah Sakit Budi Mulya Surabaya, atau sekarang dikenal menjadi RS Siloam.